Halo pemirsa, senang sekali saya Ari Nugroho Hari dalam program Buletin Banyumas. Selama lebih kurang 30 menit ke depan saya akan hadirkan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan pemerintah Banyumas. Pemirsa, 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. PJ Bupati Banyumas bersama warga Jatilawang melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan desa Tunggul Jati. Sementara itu 639 ASN menerima SK kenaikan pangkat, warga Karanganyar Patik Raja dan Menganti Rawalo mendapatkan dropping air bersih. PJ Bupati juga memantau kenaikan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar. Selain itu, PJ Bupati juga meninjau lokasi jembatan kaca yang pecah dan menelan korban wisatawan. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Buletin Banyumas berikut ini. Pemirsa, PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro bersama ribuan warga Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan Tunggul Jati Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang. Upacara tersebut diikuti oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk masyarakat adat Bonokeling, Desa Pekuncen. PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro mengatakan upacara ini merupakan wujud dari masyarakat Banyumas memiliki jiwa patriotik yang sangat tinggi. Tidak pernah melupakan jasa pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Antusiasme masyarakat Kecamatan Jatilawang cukup tinggi untuk menyambut kedatangan PJ Bupati Banyumas. Mereka sudah standby sejak pukul 7 pagi. Hal itu membuat Hanung senang dan tidak salah memilih Kecamatan Jatilawang, khususnya Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang sebagai lokasi upacara. Hanung menjelaskan masyarakat Desa Pekuncen Jatilawang sangat bagus dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Mulai sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa hingga sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terutama dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya seperti gotong royong dan saling menghormati. Hari ini saya upacara di sini karena itu saya ingin melihat secara langsung keberadaan desa ini, kehidupannya seperti apa. Saya secara langsung tadi bisa melihat gimana rukun guyupnya masyarakat yang bisa hadir tadi sekitar hampir 3.000 masyarakat ikut di upacara. Setelah itu kami silaturahmi ke tokoh-tokoh pemuka agama dan masyarakat di sini dan hasilnya cukup luar biasa tadi. Senang sekali saya hari ini bisa bersilaturahmi. Saya harap ini tidak hanya yang pertama, kami akan terus berlanjut untuk silaturahmi di desa-desa yang lain, terutama Desa Pekuncen. Saya akan hadir lagi pada kesempatan yang lain pada acara-acara yang lebih menarik. Ada ritual macam-macam, soal budaya, prosesi dan sebagainya itu masih akan dilaksanakan di bulan-bulan depan. Dan saya insya Allah akan datang lagi. Begitu. Implementasi kelima sila Pancasila sudah dilakukan masyarakat Desa Pekuncen dalam keseharian, telah dipraktikkan sejak dulu. Kehidupan masyarakat Desa Pekuncen adalah implementasi kelima sila itu. Dari Banyumas, Marnoto Banyumas TV melaporkan. Sementara itu, sebanyak 639 aparatur sipil negara ASN pemerintah Kabupaten Banyumas menerima surat keputusan SK kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2023. Penyerahan SK dipimpin PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro di Gedung Gurinda Sarwa Mandala, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Wajah cerah ratusan aparatur sipil negara di jajaran pemerintah Kabupaten Banyumas yang berada di Gedung Gurinda Sarwa Mandala karena sidang menerima surat keputusan kenaikan pangkat. Mereka berasal dari berbagai dinas di Kabupaten Banyumas. Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Banyumas Eko Prijanto mengatakan ada sebanyak 639 ASN pemerintah Kabupaten Banyumas menerima SK kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2023. Rinciannya adalah ASN golongan 4C sebanyak 28 ASN, golongan 4A dan 4B sebanyak 103 ASN, dan golongan 3D ke bawah sebanyak 508 ASN. Meski SK kenaikan pangkat baru bisa diserahkan pada 17 Oktober 2023, namun demikian hak para ASN menerima kenaikan gaji sudah mulai berlaku per 1 Oktober 2023 lalu.
Ia menambahkan kenaikan pangkat ASN diserahkan secara periodik dan diserahkan sekarang periode 1 Oktober 2023. Jumlah usulan sebanyak 650, persetujuan BKN 648, sudah selesai proses 639 tidak memenuhi syarat 2 dan 9 ASN masih dalam proses. Hari ini penyerahan SK petikan kenaikan pangkat untuk 639 orang dari usulan 650. Beberapa masih ada 2 yang tidak memenuhi syarat dan yang lain masih ada proses. Insya Allah ini untuk kenaikan pangkat 1 Oktober 2023. Sementara PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro meminta kepada para ASN yang menerima SK kenaikan pangkat agar menggunakannya dengan baik, termasuk juga meningkatkan kinerja mengingat pangkat yang mereka sandang sekarang sudah mengalami kenaikan. Ia menambahkan kenaikan pangkat bagi seorang pegawai negeri sipil atau ASN pada hakikatnya merupakan sebuah penghargaan yang diberikan negara atas prestasi kerja. Untuk itu, ASN dalam mengabdi dan menyumbangkan tenaga dan pikirannya harus secara ikhlas dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau pribadi. Dari Purwokerto, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro ikut melakukan dropping air kepada warga Karanganyar, Kecamatan Patik Raja, dan Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Banyumas. Kedua desa ini sudah hampir sebulan dilanda kekeringan dan krisis air bersih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas melakukan dropping air bersih ke berbagai desa yang sebagian warganya kesulitan mendapatkan air bersih sejak sekitar 1 bulan yang lalu. Kekeringan di Kabupaten Banyumas saat ini makin meluas. Ini terlihat dari permintaan dropping air dari desa-desa yang semakin bertambah. Untuk melihat dari dekat kebutuhan air bersih untuk warganya, PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro ikut turun langsung mendistribusikan air ke warga Desa Karanganyar, Kecamatan Patik Raja, dan Desa Menganti, Kecamatan Rawalo. PJ Bupati Hanung menyampaikan warganya dan menanyakan kesulitan air yang dihadapi sebulan terakhir ini. Saat ini BPBD Kabupaten Banyumas telah melakukan dropping air kepada masyarakat yang membutuhkan. Sudah ada 44 desa yang meminta bantuan air dan 1 sekolah yaitu SMK Negeri 1 Lumbir. Malam ini kita melakukan dropping air untuk wilayah di Kabupaten Banyumas. Untuk update sampai dengan malam hari ini sudah 44 desa kekeringan yang kita bantu dropping air plus 1 SMK Lumbir. Dan sudah masuk di data kami lagi di BPBD ada 8 desa yang mengajukan permohonan untuk pengiriman dropping air. Saat ini sudah dilakukan kaji cepat untuk segera kita dropping juga. Mungkin besok ya Mas ya, kita dropping lagi 8 desa tersebut untuk mendapatkan penanganan dan dropping air. Mudah-mudahan semua segera bisa kita lakukan percepatan sehingga tidak ada desa-desa lagi yang kekurangan air. Bainah, warga RT 3 RW 4 Desa Menganti, mengatakan sudah kurang lebih 1 bulan terakhir, dirinya dan warga yang lain susah air. Ia terpaksa mandi sehari sekali untuk mengirit air. Jika untuk kepentingan minum, ia harus membeli air galon yang 1 galonnya Rp5.000. Sementara untuk mencuci harus pergi ke sungai. Ada bantuan air kayak gini, jadi nganuin masyarakat lah Pak ya, nggak kekurangan air gitu kan. Ya kita bersyukur banget dapat bantuan air dari Bupati, alhamdulillah banget sama bantuannya kayak gini Pak gitu. Kepala Pelaksana BPBD Banyumas Budi Nugroho mengatakan ada perluasan dampak kekeringan dan pihaknya telah melaksanakan kaji cepat penilaian terhadap 8 desa eskalasi baru. Ia menambahkan untuk kebutuhan dropping air bersih, BPBD masih memiliki stok ketersediaan air. Sedangkan jumlah desa yang diperkirakan akan mengajukan permintaan dropping air diperkirakan akan terus bertambah mengingat musim kemarau masih akan berlangsung. Dalam memberikan bantuan air pihaknya tidak sendiri. Ia juga dibantu berbagai pihak seperti PMI, Basnas, MMDC,
juga berbagai organisasi dan dunia usaha. Dari Banyumas, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro bersama tim pengendali inflasi daerah TPID Banyumas melakukan pantauan di sejumlah pasar di Purwokerto. Hal tersebut dilakukan mengingat adanya fenomena kelangkaan dan kenaikan harga beras beberapa pekan terakhir. PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro didampingi Dandim 0701 Banyumas, Wakapolresta, pimpinan BI Purwokerto Roni Hartawan, Kepala Bulog Rasiwan, dan Kepala OPD terkait memantau harga beras di beberapa pasar. Kunjungan pertama dilakukan di Pasar Manis Purwokerto, dilanjutkan ke Pasar Wage Purwokerto. Untuk menjaga harga agar tetap terkendali, PJ Bupati Hanung meminta agar dropping beras dari Bulog dilaksanakan setiap hari. Menurutnya ada fenomena kenaikan harga beras sehingga Bulog akan drop tiap hari 25 pek atau 5 kg per peknya di pedagang eceran. Di pasar tersebut harga beras Rp10.000 per kilogram untuk medium dan premium Rp13.500. PJ Bupati menambahkan bahwa ketersediaan barang masih cukup. Untuk mengontrol ketersediaan tersebut, aparat TNI dan Polri juga akan ikut mengontrol. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditi gula yang naik dari awalnya Rp14.200 menjadi Rp15.000, namun barang lainnya cukup stabil. Harganya dibuat stabil Rp10.900 yang medium, yang premium itu dan alhamdulillah tadi kelihatan semuanya barang tersedia ya. Kalau kemarin itu informasi yang kami terima kalau habis di blok itu harusnya nggak ada, tapi ternyata kami cek tadi ada semua. Dan jumlahnya akan kita tambah setiap hari 25 set sampai 31. Ya, sampai 31. Yang kedua, controlling dari kepala pasar itu tiap hari, termasuk dari TNI Polri nanti akan kontrol supaya ketersediaan beras itu selalu ada. Jadi nanti akan ada yang muter terus supaya apa? Supaya masyarakat belinya gampang. Sementara pimpinan cabang Bulog Banyumas Rasiwan mengatakan pihaknya akan drop beras tiap hari yang biasanya 20 pek menjadi 25 pek per kios agar ketersediaan terjaga. Selama ini dropping beras 2 hari sekali, sekarang setiap hari. Ini kita tambah dari kuantum yang biasanya 20 pek menjadi 25 pek per kios. Di sini ada 30 kios di Pasar Manis. Jadi untuk kuantum kita tambah agar ketersediaannya terjaga. Dan konsumnya juga mudah menjangkau dan durasinya yang tadinya 2 hari kali akan kita dropping setiap hari. Ia menambahkan bahwa stok Bulog masih aman, yaitu 10.300 ton untuk menyambut akhir tahun. Meski tidak ada batasan tertentu dalam pembelian, namun pedagang diminta tetap ikut memantau penyalahgunaan dengan pembeli. Dari Purwokerto, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Pemirsa, PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro meninjau jembatan kaca di Geong pasca insiden jatuhnya wisatawan saat berjalan di atas jembatan kaca yang berada di sekitar parkiran hutan pinus Lipakuwus, Kecamatan Sumbang, Banyumas. PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro meninjau jembatan kaca di Geong pasca insiden jatuhnya wisatawan saat berjalan di atas jembatan kaca yang berada di sekitar parkiran hutan pinus Lipakuwus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Kegiatan tersebut untuk dijadikan bahan pengambilan kebijakan terhadap objek serupa di Kabupaten Banyumas. Dengan didampingi asisten pemerintahan dan Kesra Nungki Hari Rahmat, asisten perekonomian dan pembangunan Junaidi, asisten administrasi dan umum Agus Nurhadi, serta Kadin Porabudpar Setia Rahendra dan Kasatpol PP Sugeng Amin, PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro melihat dari dekat lokasi musibah yang sudah diberi garis pembatas polai slide. Ia meminta kepada pelaku wisata yang ada jembatan kaca untuk menutup sementara. Ia meminta kepada seluruh pelaku wisata di Banyumas untuk menghentikan atau menutup sementara wahana jembatan kaca. Hal tersebut menunggu kelayakan fungsi dengan dilakukan pengecekan standar keselamatan jembatan kaca tersebut.
Selain itu, pihaknya telah memerintahkan kepada dinas terkait untuk melakukan pengecekan wahana jembatan kaca yang ada di Banyumas guna memastikan keselamatan wisatawan. Saya mengucapkan belasungkawa kepada korban. Ada yang satu meninggal, satu dirawat, dan dua sudah pulang. Yang kedua, dengan kejadian itu, semua tempat wisata yang punya potensi seperti ini kami tutup, Pak. Kami tutup sampai dengan dikeluarkannya sertifikat layak fungsi. Jadi sebelum sertifikat layak fungsi ini keluar, semuanya belum boleh digunakan. Dan saya akan buat surat edaran. Sebelumnya sudah diteleponi teman-teman dinas agar semua tutup dulu sementara yang punya potensi seperti ini. Kemudian kami surat edaran dan Selasa kita kumpulkan rencananya, Pak, semuanya itu untuk dilakukan asesmen ulang terhadap semua fasilitas tempat wisata seperti ini. Nanti akan dari teman-teman Satpol, teman-teman PU, dan teman-teman yang lain akan memfasilitasi. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena kami akan segera kembali dengan informasi lainnya dalam Buletin Banyumas. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin Banyumas, masih bersama saya Ari Nugroho. Jika di segmen sebelumnya kita bisa saksikan PJ Bupati Banyumas meninjau lokasi jembatan kaca yang pecah dan menelan korban, di segmen ini saya punya informasi PJ Bupati mendeklarasikan pemilu Kades serentak damai. PJ Bupati juga melaunching sekolah siaga kependudukan. Anda penasaran? Berikut Buletin Banyumas selengkapnya. Pemirsa, penjabat Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro memimpin deklarasi damai dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades serentak pada 13 Oktober 2023 di Pendopo Sipanji Prokerto. Kegiatan dilaksanakan untuk memastikan kelancaran Pilkades yang akan dilaksanakan pada Senin 23 Oktober 2023. Sebanyak 43 calon kepala desa akan bersaing dalam pesta demokrasi ini. Mereka berasal dari 15 desa di 12 kecamatan. Agar pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan lancar, aman, dan damai, para calon kepala desa ini mendapat pesan-pesan penting dari Forkopimda, antara lain dari Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edi Surantasi Tepu SI KMH dan Dim 0701 Banyumas Letkol ARM Ida Bagus Adi Purnama STMH, Ketua DPRD Banyumas Dr. Budi Setiawan, dan perwakilan Kejaksaan. PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada 43 calon kepala desa dari 15 desa di 12 kecamatan yang telah berjuang keras dari tahap persiapan hingga tahap pemilihan nanti. Menurutnya, pemilihan kepala desa adalah momen penting dalam kehidupan masyarakat desa yang hasilnya akan mempengaruhi arah dan masa depan desa untuk tahun-tahun mendatang. Untuk itu, ia menekankan pentingnya menjalankan proses pemilihan ini dengan penuh kebijaksanaan, kesadaran akan tanggung jawab, dan tentu saja dengan penuh keberanian. Ia juga berharap semua calon kepala desa, tim kampanye, dan pendukung masing-masing harus berkomitmen untuk menjaga perdamaian, menghormati pandangan lawan politik, dan menjauhi segala bentuk provokasi atau tindakan yang dapat merusak tatanan sosial. Menurut PJ Bupati, kompetisi pemilihan kepala desa menjadi wadah untuk berbagi visi, ide, dan solusi terbaik yang dapat memajukan desa, serta melahirkan figur pemimpin yang tidak hanya dikenal luas di masyarakat, tetapi juga mampu memberi kesejukan, perlindungan, dan perubahan taraf serta tatanan hidup masyarakat ke arah yang lebih mandiri dan bermartabat. Selain itu, ia juga mengingatkan kita semua tentang pentingnya mendukung dan menghormati hasil pemilihan apapun itu.
Hasil pemilihan adalah cerminan dari kehendak rakyat dan kita semua harus siap menerima hasilnya dengan lapang dada. Dan setelah pemilihan saatnya bersatu kembali untuk membangun desa bersama-sama tanpa melihat perbedaan politik. Kepada panitia Pilkades, Hanung menghimbau untuk bersikap adil dan netral, tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Deklarasi dipimpin oleh Bupati Hanung dengan ditandai penandatanganan komitmen pada berita acara serta lewat banner. Dari Purwokerto, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan kondusif dalam kegiatan rapat umum dan pemungutan penghitungan suara Pilkades serentak di Kabupaten Banyumas telah selesai digelar pada 23 Oktober 2003 lalu. PJ Bupati Hanung Cahyo Saputro bersama Forkompinda memantau pelaksanaan Pilkades di 15 desa, 12 kecamatan di Kabupaten Banyumas. PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro bersama jajaran Forkopimda berbagi untuk memantau pelaksanaan Pilkades tersebut. PJ Bupati Hanung memantau di Desa Tumiyang dan Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, kemudian Desa Tunjung Jatilawang, Desa Jambu Wangon, Desa Kracak Aji Barang, dan Desa Datar Kecamatan Sumbang. Kepala calon kepala desa, panitia, dan masyarakat, PJ Bupati Hanung mengajak untuk bersama menciptakan suasana yang kondusif, tertib, dan aman. Kepala Dinsos Permades Banyumas Arif Trianto menjelaskan bahwa sebelum dilantik, kepala desa terpilih akan melalui beberapa proses administrasi terlebih dahulu. Nantinya dari hasil perhitungan suara akan dituangkan dalam berita acara oleh panitia pemilihan lengkap dengan tanda tangan dari saksi semua calon kepala desa. Berita acara kemudian diserahkan ke Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Kemudian melalui masing-masing camat, data nama-nama tersebut akan diajukan kepada PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro untuk dilantik. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mewujudkan Pilkades yang aman bagi semua. Pilkades serentak tahun 2023 ada di 15 desa, melingkupi 12 kecamatan. Alhamdulillah berhasil dengan sukses, damai, dan kami mengucapkan selamat kepada yang terpilih dan kepada yang belum terpilih. Mari kita bareng-bareng sesuai dengan pesan-pesan dari Pak PJ Bupati Banyumas beserta Forkompinda. Kebetulan kemarin 12 kecamatan itu dilakukan pemantauan oleh beliau-beliau Forkompinda dan mengajak seluruh masyarakat pesta demokrasi di tingkat desa, mari jadikan sebagai perekat anak bangsa. Dan kami sekali lagi terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas, khususnya dari 15 desa di 12 kecamatan yang telah melaksanakan dengan sukses, aman, dan tertib. Arif menambahkan bahwa rencananya pelantikan akan digelar pada Senin depan tanggal 30 Oktober 2023. Berikut daftar sementara kepala desa terpilih hasil Pilkades serentak tahun 2023. Desa Tumiyang, Kecamatan Kebasen, Sutarno. Desa Adisana, Kades terpilih, Paidi. Desa Jambu, Kecamatan Wangon, Kades terpilih, Nasrun. Desa Sirau, Kecamatan Kemeranjen, Kades terpilih, Ahmad Fauzi. Desa Kelahang, Kecamatan Sokaraja, Kades terpilih, Sulistiono. Desa Kracak, Kecamatan Aji Barang, Kades terpilih, Darsito. Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kades terpilih, Darkum. Desa Batu Agung, Kecamatan Tambak, Kades terpilih, Tirin. Desa Kumelarlor, Kecamatan Tambak, Kades terpilih, Dedi Rahman. Desa Klinting, Kecamatan Somagede, Kades terpilih, Sudir. Desa Cilangkap, Kecamatan Gumelar, Kades terpilih, Tarwono. Desa Tanjung, Kecamatan Jatilawang, Kades terpilih, Sartim. Desa Datar, Kecamatan Sumbang, Kades terpilih, Widya Yudhistira. Dan Desa Leduk, Kecamatan Kembaran, Kades terpilih, Sugeng Riyadi. Dari Banyumas, Ari Nugroho, Banyumas TV mewartakan. Pemirsa, PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro melaunching Sekolah Siaga Kependudukan SSK di Aula SMA Negeri 1 Wangon. Launching SSK ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mensikapi datangnya era bonus demografi di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2035 mendatang.
Sebelum melakukan launching Sekolah Siaga Kependudukan, PJ Bupati bersama 1075 siswa melakukan sarapan bersama. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap hari Jumat di sekolah tersebut. Tujuannya agar anak-anak mengonsumsi makanan yang sehat, kaya akan protein yang dibutuhkan tubuh. Apalagi anak-anak usia sekolah ini masih dalam masa pertumbuhan, sehingga perlu asupan gizi yang cukup sehingga tidak ada lagi anemia pada siswa. Pada kesempatan tersebut juga dibagikan tablet penambah darah bagi siswi di sekolah tersebut. Harapannya dengan mempersiapkan calon ibu yang sehat akan mencegah berbagai persoalan seperti stunting. Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran mata pelajaran yang relevan seperti geografi, sosiologi, ekonomi, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan jasmani, dan lain-lain. PJ Bupati Hanung menuturkan adanya SSK menjadi sangat penting untuk diakselerasi di sekolah-sekolah lain untuk mencegah kenakalan remaja, seks bebas, dan pernikahan dini. Selain itu, siswa disiapkan materi khusus untuk terjun langsung ke lapangan, sehingga tidak hanya mendapatkan materi di sekolah saja, melainkan siswa didorong untuk bertindak secara aktif belajar dengan expert-expert pada bidangnya. Ketika yang ada di Banyumas, saya pikir keren loh Mas, karena masih lihat pojok kependudukannya sudah ada, terus ini UKS-nya juga ada. Ini kegiatan ini penting. Kalau dulu ada istilahnya sekolah siaga bencana, ini sekolah siaga kependudukan, dan ini termasuk awal untuk di Kabupaten Banyumas karena baru 3. Yang pertama sudah, kedua sudah, ini yang ketiga. Dan saya pikir ini penting untuk diakselerasi di sekolah-sekolah yang lain. Kenapa? Inilah kemudian sebagai upaya kita untuk mencegah kenakalan remaja, seks bebas, kawin muda, pernikahan dini bisa dicegah dengan kontribusi dari sekolah dan anak-anak ini. Jadi anak-anak ini dilibatkan mulai dari kurikulumnya. Jadi guru-guru itu memasukkan materi pendidikan kependudukan itu tidak dalam mata pelajaran tersendiri, tapi dimasukkan dalam salah satu atau beberapa mata pelajaran yang lain. Selain mengintegrasikan pendidikan kependudukan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, SSK juga menggagas sebuah pojok yang di dalamnya menjadi pusat sumber daya informasi kependudukan (KB) dan pembangunan keluarga atau KKB-PK. Pojok kependudukan ini juga berfungsi menjadi pusat informasi dan konseling untuk masalah-masalah kependudukan maupun kesehatan reproduksi bagi remaja. Untuk mereka mengerti bagaimana sih kependudukan yang harus mereka hadapi dan persiapkan. Nah, di sana di dalam program-program itu materinya tidak akan mengganggu, artinya materi-materi di dalam sekolah siaga kependudukan itu akan masuk ke dalam materi-materi pembelajaran sehari-hari seperti tadi di materi agama tentang akidah, di biologi tentang reproduksi kesehatan, kemudian di sosial tentang sosial masyarakat. Siva, salah satu siswa SMA Negeri 1 Wangon, mengatakan kegiatan sarapan bersama sudah menjadi agenda rutin seminggu sekali, sehingga ia dan teman-temannya sudah terbiasa membawa bekal untuk dimakan bersama. Bahkan jika ada teman yang tidak membawa, biasanya mereka akan berbagi. Mungkin itu setiap hari Jumat biasanya ada sarapan bersama. Mungkin kalau yang lain itu bisa setiap hari bareng-bareng di kelas. Gimana dengan adanya kegiatan sarapan bersama, menurut kamu gimana? Kegiatan ini cukup membantu, soalnya banyak teman-teman yang jarang sarapan. SMA Negeri 1 Wangon menjadi sekolah siaga kependudukan ketiga setelah sebelumnya juga dicanangkan di 2 sekolah di Purwokerto. Siaga kependudukan kini dianggap penting dan perlu diakselerasikan di sekolah-sekolah yang lain sebagai upaya pemerintah dan lingkungan untuk mencegah kenakalan remaja. Ari Nugroho, Banyumas TV, melaporkan. Sementara itu, penjabat Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi
di halaman kantor Dindik Banyumas. Hal tersebut untuk memacu pelajar Banyumas untuk berprestasi. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas mengarak 2 pelajar SMP Purwokerto peraih juara ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat nasional tahun 2023 dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N tahun 2023. 2 pelajar berprestasi tersebut yaitu Aura Kowi Asmara Astagina dari SMP 3 Purwokerto. Ia meraih juara 1 cabang olahraga pencaksilat SMP Putri pada O2SN 2023 dan Kalista Almira Dilistiani dari SMP 2 Purwokerto yang meraih juara 3 ilustrasi digital pada FLS2N 2023. Arak-arakan pelajar prestasi itu dilepas oleh penjabat Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro dari halaman kantor Dinas Pendidikan Banyumas. Turut mendampingi Sekda Kabupaten Banyumas Wahyu Budi Saptono, Kepala Dinas Pendidikan Joko Wiono, serta jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Arak-arakan 2 pelajar berprestasi juga diikuti oleh anggota 14 perguruan pencaksilat yang tergabung dalam pengurus Kabupaten Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Banyumas. PJ Bupati Hanung Cahyo Saputro meminta agar para pelajar di Banyumas terus meningkatkan prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Anak-anak yang begini kemudian diarak, kemudian diberikan apresiasi, itu tentunya triggernya gede untuk teman-teman yang lain, anak-anak yang lain. Supaya apa? Supaya yang lain juga berprestasi. Kalau tidak diarak kan kurang ya, apalagi mereka ikut bangga diarak kemana-mana. Dan yang ngarah itu teman-temannya mereka loh, sebenarnya banyak banget ada ratusan. Sementara Aura Kowi Asmara Astagina mengatakan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas prestasi yang diraihnya pada cabang olahraga pencaksilat kelas D pra-remaja pada ajang O2SN tingkat nasional tahun 2023. Terima kasih untuk semua yang mendukung saya, orang tua, guru, sekolah, dan juga perguruan saya. Terima kasih. Saya senang banget. Jelas bahagia sekali. Terima kasih. Senada disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Joko Wiono yang mengatakan bahwa Banyumas baru pertama meraih emas pada ajang O2SN 2023 dan perunggu pada ajang FLS2N 2023. Ia berharap momentum tersebut sebagai langkah pemicu dan pemacu untuk para pelajar di Banyumas untuk dapat berprestasi. Dari Purwokerto, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Satria Praja Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas kembali menggelar kompetisi sepak bola memperebutkan piala bergilir Bupati Banyumas. Kompetisi diikuti sebanyak 4 kesebelasan dengan menggunakan sistem kompetisi penuh. Kegiatan dibuka oleh PJ Bupati Banyumas di lapangan Desa Karangmangu, Kecamatan Baturaden. Pejabat Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro membuka kompetisi sepak bola Bupati Cup Banyumas yang digelar oleh organisasi profesi kepala desa Satria Praja Kecamatan Baturaden. Turut menyaksikan Camat Baturaden Sunarno bersama Forkopimcam Baturaden dan Kepala Desa sekecamatan Baturaden. Menurutnya, kegiatan tersebut digelar untuk menjalin silaturahmi antar kepala desa dan jajaran dinas instansi di Kecamatan Baturaden. PJ Bupati Hanung menyambut baik adanya kompetisi sepak bola ini. Selain sebagai sarana olahraga, kompetisi juga bermanfaat untuk silaturahmi dan koordinasi tugas masing-masing. Hanung juga mengapresiasi lapangan Desa Karangmangu yang dinilai cukup bagus. Pembukaan ditandai dengan tendangan pertama oleh PJ Bupati Hanung yang dilanjutkan pertandingan antara Forkopimcam Baturaden dengan tim PSPA Satria Baturaden. Ketua Panitia Cucut Waluyo yang juga Kepala Desa Karangmangu mengatakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satria Praja diikuti sebanyak 4 tim dengan sistem kompetisi penuh dengan tujuan meningkatkan peran serta dari berbagai elemen masyarakat dalam pembangunan, terutama dalam pembangunan olahraga. Kegiatan pada sore hari ini sebenarnya adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Satria Praja Kecamatan Baturaden dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta dari beberapa elemen yang ada di Kecamatan Baturaden, khususnya dalam keolahragaan dalam hal ini adalah sepak bola. Kegiatan ini
dimulai pada hari Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023 sampai 6 hari ke depan dengan mendatangkan 4 tim yang ada di Kecamatan Baturaden, yaitu elemen-elemen masyarakat baik itu lembaga sosial maupun lembaga yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri. Kompetisi sepak bola ini juga menjadi hiburan bagi masyarakat sekitar Kecamatan Baturaden. Hal ini terlihat dengan banyaknya penonton yang menyaksikan pertandingan. Dari Baturaden, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Pemirsa, demikian tadi seluruh rangkaian informasi yang berhasil kami himpun dalam Buletin Banyumas kali ini. Anda juga bisa menyaksikan Banyumas Televisi di siaran televisi digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Akhirnya saya Ari Nugroho, pamit, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.